Setelah kemunculan relik di seluruh dunia dan perseteruan antara Jong Hyun melawan mantan bos yang menjebaknya, dunia yang berubah sepenuhnya karena kehadiran makam dan juga relik legenda yang begitu kuat. Sekarang, perburuan dimulai. Bukan cuma perburuan relik makam, tapi juga perburuan koneksi untuk mendapatkan tim yang terkuat. Salah satunya memperebutkan Raja Pencuri Yoo Jae-ha. Tanpa pakai lama lagi, mari kita lanjutkan cerita tentang Raja Penggali Makam. Setelah pertarungan hebat antara Jong Hyun dan Kwon Taek-jun berakhir di rumah sakit. Dirinya bukan cuma mengeluh karena kalah, tapi dia juga mengeluh keberadaan relik sudah diketahui semua orang di dunia. Padahal, dia berencana untuk mendominasi semua relik sebelum diketahui publik. Kwon Taek-jun itu sampai sekarang masih diselimuti amarah, makanya dia mau bergegas memburu Jong Hyun. Dalam emosinya, Kwon Taek-jun didatangi oleh salah satu tokoh penting, yaitu Edward. Keduanya pun mengobrol panjang tentang banyak hal, salah satunya tentang relik yang digunakan Kwon Taek-jun rusak parah setelah pertarungan melawan Jong Hyun kemarin. Edward punya jalan keluar, yaitu dengan merestorasi relik milik Kwon Taek-jun menggunakan kenalannya. Pembicaraan keduanya pun berakhir. Edward pamit keluar dan menyuruh ajudannya mencari tahu tentang Jong Hyun yang baru saja mengalahkan CEO TKBM tersebut. Di sisi lainnya, Yoo Jae-ha yang paling dicari semua orang mendapatkan telepon dari Edward. Jae-ha adalah perestorasi relik yang dia maksud. Jae-ha sebenarnya tidak senang merestorasi relik karena membuatnya lelah. Namun, setelah mendengar kalau klien mereka adalah TKBM dengan dana fantastis, Jae-ha langsung sepakat karena tahu bakal jadi kaya raya. Beberapa waktu kemudian, Jong Hyun yang juga mencari Jae-ha tiba di sebuah hotel. Sayangnya, resepsionis di sana bilang kalau Jae-ha tidak ada di sana. Jong Hyun kemudian memberi umpan dengan memperlihatkan 10 relik miliknya. Resepsionis ini pun meminta waktu sebentar untuk kamar kecil. Nah, Jong Hyun tahu kalau resepsionis tadi bernama Yoon Min Hee, kakak perempuan dari Yoo Jae-ha. Keduanya memang komplotan penipu ulung. Di kamar belakang, Min Hee ternyata memberitahu Jae-ha tentang relik yang datang untuk direstorasi. Awalnya Jae-ha menolak, tapi setelah mendengar kalau kliennya sepertinya mudah dibohongi, dia langsung sepakat karena Jae-ha ternyata bisa menduplikasi relik untuk penipuan. Setelah Jae-ha sepakat, Min Hee memberi kabar kepada Jong Hyun bahwa reliknya akan direstorasi tapi harus dititipkan. Jong Hyun yang tahu akan ditipu malah senang karena tahu Jae-ha masih hidup dan bisa menemukan di mana si Raja Pencuri berada. Akhirnya, relik yang dibawa Jong Hyun sampai di Yoo Jae-ha. Dia yang melihat belasan relik berkualitas tersebut langsung sumringah karena dia mendapat tangkapan besar. Yoo Jae-ha memang bisa menduplikasi relik. Bukan cuma bentuknya, tapi fungsinya. Dan tentu saja kekuatannya memang jauh berkurang. Setelah restorasi selesai, Min Hee membawa keluar relik palsu untuk Jong Hyun. Pria ini kemudian mengamuk dan membuat Min Hee takut, yang membuat dirinya memperlihatkan lokasi kamar dari Yoo Jae-ha. Jong Hyun pun masuk dan langsung menggunakan relik tali miliknya. Jae-ha yang terikat tidak bisa berbuat banyak saat Jong Hyun berhasil mengambil semua reliknya kembali. Jong Hyun bahkan membuat kontrak budak secara paksa pada Jae-ha menggunakan relik Sex Sphere. Nah, kontrak ini sebenarnya bisa terdengar baik karena Jong Hyun menjamin kenyamanan dan keamanan Jae-ha serta komisi mencapai $60 juta tiap bulan. Tapi Jae-ha masih mau kabur karena dirinya ingin menjadi pria bebas. Nah, melihat kondisi Jae-ha, Jong Hyun teringat kisah tragis dari pria tersebut. Sebenarnya, Jae-ha adalah orang baik dengan karir sebagai pelukis muda jenius di Universitas Top Amerika. Sayangnya, karirnya hancur setelah karyanya diklaim oleh gurunya sendiri, Jean Richard. Setelah kecewa, Jae-ha berhenti kuliah dan memutuskan untuk menjadi pemalsu lukisan. Kegiatan pemalsuan tersebut yang membuatnya bertemu dengan relik pemalsu. Dengan masa lalu yang kelam, Jae-ha tentu tidak mudah untuk diajak bekerja sama oleh Jong Hyun. Lalu, kemana kaburnya si Raja Pencuri tadi? Jae-ha ternyata kabur untuk menelpon seseorang. Di sisi lain telepon tersebut ternyata ada Kwon Taek-jun yang sudah siap membuat kontrak dengan Yoo Jae-ha.
Masih dalam keadaan menelpon, Jae-ha langsung ditangkap oleh kawanan Jong Hyun. Jong Hyun mengambil alih telepon tersebut hanya untuk mencemooh CEO dari TKBM yang membuat Kwon Taek-jun makin emosi. Nah, setelah menutup telepon, Jong Hyun bercerita pada Jae-ha tentang apa yang akan mereka sepakati. Tapi Jae-ha mengamuk dan terus ingin bergabung dengan TKBM. Jong Hyun pun memprovokasi Yoo Jae-ha dengan menyebut nama Jean Richard. Hal itu membuat Jae-ha ingin menghajar Jong Hyun, namun tidak berhasil. Jae-ha kemudian diberi fakta oleh Jong Hyun bahwa karyanya itu bisa diduplikat oleh sempurna oleh Richard itu karena Richard adalah pengguna relik. Nah, makanya Jong Hyun menawarkan kalau dia bisa mengungkap kebohongan Richard dan mengembalikan predikat Jae-ha sebagai pelukis jenius. Mendengar hal itu, Yoo Jae-ha masih berpikir untuk berpihak pada Jong Hyun. Jong Hyun yang sudah malas bernegosiasi kemudian memberikan pilihan di tangan Jae-ha dan dia pergi dari hotel tersebut. Beberapa saat kemudian, Jae-ha bertemu dengan CEO TKBM. Jae-ha bersedia untuk menjadi perestorasi relik pribadi TKBM, tapi dengan syarat kalau TKBM harus membantu Jae-ha membongkar bahwa Richard adalah seniman palsu. Sayangnya, Kwon Taek-jun malah menertawakan Jae-ha. Kenapa? Karena TKBM ternyata bersahabat dengan Jean Richard. Mereka sebentar lagi akan mendirikan organisasi Pandora untuk memonopoli relik. Jae-ha jelas kecewa dan mau keluar dari ruangan tersebut, tapi dirinya disekap dan ingin dijadikan budak oleh TKBM. Untung saja, saat kritis tersebut Jong Hyun muncul menyelamatkan Yoo Jae-ha. Setelah menghajar semua pengawal dari TKBM dan tidak lupa mengejek Kwon Taek-jun, Jong Hyun kabur membawa Jae-ha. Di tempat Jong Hyun, Jae-ha sepakat ditugaskan sebagai perestorasi relik seperti perjanjian. Tapi karena Jong Hyun sudah menyelamatkan pria ini, dia kemudian menagih kalau restorasi semua relik harus selesai hanya dalam 1 hari. Jae-ha tentu protes karena dia bilang dia butuh sebulan untuk semua relik. Tapi Jong Hyun menantang Yoo Jae-ha bahwa dia bisa merestorasi relik dengan cepat menggunakan relik milik Jae-ha. Nah, Jae-ha tidak percaya dan menantang Jong Hyun melakukan restorasi tersebut dengan taruhan dia tidak perlu dibayar kalau Jong Hyun berhasil. Nah, di sini Jong Hyun ternyata bisa berhasil lewat domination yang membuat Jae-ha terbelalak kaget. Jong Hyun memang bisa merestorasi relik, tapi itu jadi beban berat. Makanya dia butuh Yoo Jae-ha. Jae-ha yang kalah taruhan itu tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah keluar dari ruangan, Jae-ha tiba-tiba menerima sebuah telepon. Telepon tersebut berasal dari Edward. Edward ternyata mencari Jong Hyun. Jong Hyun tahu Edward karena pria ini adalah salah satu manusia terkaya di bumi dan juga menjadi pemburu relik. Edward menawarkan kerjasama pada Jong Hyun untuk menaklukkan makam di Cina. Awalnya Edward mengaku kalau kliennya adalah pemerintah Cina. Tapi Jong Hyun tahu kalau Edward itu sedang berbohong. Nah, saat jujur, Edward baru mengaku kalau kliennya adalah Keira Clark, seorang manajer umum peneliti relik dan jenderal Amerika Serikat. Wanita ini juga dijuluki sebagai Raja Perang. Keira Clark ternyata tengah mengumpulkan rangkaian relik bernama Maple. Makam di Cina adalah salah satu yang menyimpan relik Maple tersebut. Jong Hyun yang mengetahui kerjasama tersebut langsung setuju. Tentu saja dengan sebuah rahasia terselubung. 2 hari kemudian, Jong Hyun dan Jae-ha langsung terbang menuju Cina dengan bantuan dari Irene Holton yang punya jet pribadi. Jae-ha sempat terkesima dengan kecantikan Irene, namun dia baru sadar kalau Irene adalah adik dari orang yang dia tipu. Nah, Irene yang juga mengatakan kalau Jae-ha akan aman dari keluarganya selama dia membantu Jong Hyun. Setelah keduanya berkenalan, Jong Hyun menjelaskan pada Irene bahwa dia harus belajar menggunakan relik lewat belajar dari Jong Hyun dan Jae-ha. Hal ini disebabkan karena relik parasit yang ada di Irene itu tidak bisa lepas untuk sekarang. Jadi lebih baik belajar untuk mengendalikannya. Setelah mendarat di Cina, Jong Hyun dan Jae-ha melihat kondisi yang tidak biasa. 2/3 dari Cina sudah berubah menjadi makam. Makanya mereka harus bergegas. Namun di saat seperti ini, Jae-ha malah kehilangan relik restorasi miliknya karena seorang pencuri.
Jong Hyun langsung meminta relik talinya untuk mengejar pencuri tersebut. Pencuri ini ternyata seorang bocah kecil yang merupakan agen dari Amerika Serikat. Bocah ini adalah pemegang relik Medusa yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Makanya dengan mudah dikalahkan oleh Jong Hyun. Setelah menang, JH disuruh mengambil seluruh relik milik bocah tadi. Nah, di sini Jong Hyun juga sadar kalau reliknya belum direstorasi JH. Tapi apa boleh buat, keduanya sudah sampai di Cina dan mereka harus bergegas bergerak meski reliknya tidak sempurna. Setelah kehilangan semua reliknya yang dimilikinya, agen Amerika mulai gusar dengan kondisi tim mereka. Amerika ternyata membawa 3 penggali makam handal mereka, Linda Walker, Thomas, dan juga Vivian Lucy. Lucy ditanya kemana relik miliknya, namun dia tidak bisa menjawab banyak. Jong Hyun ternyata sudah menggunakan relik Shakespeare untuk membuat perjanjian pada Lucy. Tiap kali Lucy menceritakan apa yang dialaminya, maka dia akan digelitik hingga tidak bisa berbicara. Jadi agen Amerika bertambah pusing dengan kondisi tersebut. Di lokasi terpisah, Jong Hyun dan JH menaiki sebuah kapal untuk memasuki wilayah makam. Masih di perairan, makam yang mereka ingin datangi malah meluas. Makanya kapal yang mereka tumpangi diserang oleh makhluk laut dari dalam makam. Manusia yang diserang kemudian menjadi gila. Namun Jong Hyun masih berhasil keluar dari situasi tersebut dengan relik Shakespeare. Relik makam ini ternyata mengetahui Jong Hyun karena para relik sudah membicarakan bahwa relik Gagak sudah memilih orang baru. Di sini Jong Hyun memprovokasi relik makam ini untuk mengetahui identitas Gagak tersebut. Nah, ternyata relik Gagak adalah relik kelas terkuat yang bisa memakan relik lain. Sebagai relik terkuat, relik Gagak juga dibenci oleh relik lain karena memilih berpihak pada manusia. Makanya relik Gagak ini dijebak dan pemiliknya dimusnahkan oleh para relik. Jong Hyun pun kemudian sadar kalau makam terakhir yang menjebaknya bersama ular raksasa dulu itu memang memiliki interior berbeda dan dia positif bahwa makam itu adalah tempat relik Gagak di penjara. Setelah menggali semua informasi, Jong Hyun makin memprovokasi relik makam yang ada di Cina. Relik ini pun mengirim pasukan monster lautnya untuk menyerang Jong Hyun. Pembicaraan mereka selesai di sini. Keduanya pun bertarung tanpa henti. Bahkan relik Jong Hyun yang baru saja diperbaiki sudah hancur kembali. Makanya mereka berdua hanya punya satu pilihan, yaitu kabur. Saat kabur, keduanya malah bertemu dengan agen Amerika yang menuntut balas dendam. Di sini agen Amerika Thomas melawan Jong Hyun. Thomas merupakan pengguna relik kelas A dengan kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan. Makanya Jong Hyun sangat berhati-hati saat melawannya. Tapi tidak perlu pakai armor. Jong Hyun bisa menang dan merebut relik milik Thomas. Kemudian dia kabur dengan kapal kecil bersama Yoo Jae-ha. Pihak Amerika sebenarnya ingin mengejar mereka, tapi Jong Hyun malah menggunakan relik talinya untuk membanting Linda masuk ke lautan, yang membuat agen Amerika berhenti mengejar Jong Hyun. Sesampainya di bagian dalam makam, Jong Hyun sudah tiba di lokasi relik. Makam ini terlihat seperti sebuah pohon raksasa. Ujian relik ini, Jong Hyun disuruh berdoa hingga relik tersebut puas. Namun Jong Hyun jelas punya solusi lain karena sekarang dia mau menebas relik tersebut. Setelah menebas pohon tadi, relik yang muncul adalah sebuah peta yang berasal dari kisah Kekaisaran Ming. Dikisahkan Kaisar Ming pernah memerintahkan lebih dari 60 kapal untuk berlayar mencari harta ke berbagai belahan dunia yang sukses besar. Makanya relik peta ini sangat berharga karena bisa menunjukkan berbagai macam harta yang menyangkut relik. Setelah diperbaiki, relik ini kemudian bisa digunakan dengan baik. Irene yang baru coba menggunakan relik bisa menggunakan peta tersebut untuk melihat di mana relik yang berhubungan dengan kekuatannya. Nah, keberadaan relik kutukan Irene ternyata ada di Turki. Makanya destinasi mereka berikutnya adalah Turki. Namun sebelum itu, Jong Hyun memerintahkan Yoo Jae-ha untuk menduplikasi peta tersebut untuk diserahkan pada Amerika. Jae-ha tentu saja takut karena harus menipu negara superpower dan jenderalnya Keira. Tapi Jong Hyun mengatakan hal itu memang harus dilakukan karena Keira punya ambisi memonopoli relik, di mana dia sedang mencari seluruh relik peta yang paling dia cari adalah relik Columbus.
relik yang memperlihatkan lokasi semua makam, dan juga relik yang tersebar di seluruh dunia. Setelah menduplikasi relik peta yang diinginkan Keira dan memberikannya pada agen Amerika, Jong Hyun, Jae-ha, dan Irene menikmati hidup mereka sebagai tamu VIP Edward. Sayangnya, tidak butuh waktu lama. Edward mendapat protes dari Amerika karena peta tersebut hilang, dan bahkan Perdana Menteri Inggris juga hilang. Makanya, Edward marah besar pada Jong Hyun. Di tengah kemarahan Edward, Jong Hyun malah tersenyum sumringah. Jong Hyun ternyata punya rencana. Dia menyuruh Edward menelpon Keira untuk dihubungkan padanya. Saat terhubung pada Keira, Jong Hyun mengaku bisa membantu Keira mencari Perdana Menteri Inggris yang hilang. Jong Hyun hanya butuh mengakses relik peta yang dimiliki Keira. Keira awalnya tidak percaya, namun Jong Hyun mengaku kalau dia bisa mengeluarkan potensi maksimal dari relik peta milik Keira. Jae-ha dan Edward kaget karena baru tahu Jong Hyun punya kemampuan tersebut. Tapi setelah melihat pria ini, mereka tahu kalau pria ini akan menipu Keira. Keira yang mendengar hal tersebut kemudian sepakat, tapi dengan syarat Jong Hyun tidak boleh membawa relik apapun. Keduanya pun sepakat untuk bekerja sama. Mereka bertemu di sebuah hotel. Jong Hyun membawa Jae-ha. Saat keduanya tiba, mereka disambut oleh satu resepsionis dan dua bawahan Keira. Jong Hyun pun bertemu dengan Keira dan dia menjalankan aksinya. Jong Hyun menulis aksara relik di atas peta milik Keira yang katanya bisa digunakan untuk mengetahui posisi dari Perdana Menteri Inggris. Tentu saja hal ini hanyalah omong kosong karena Jong Hyun sudah tahu lokasi dari si Perdana Menteri Inggris lewat relik yang sebelumnya dia dapatkan. Makanya, Jong Hyun bisa menulis koordinat tempat sang Perdana Menteri dengan sangat tepat. Sayangnya, meski sudah selesai, Keira tidak membolehkan keduanya pergi. Dia menyuruh Jong Hyun tetap tinggal hingga Perdana Menteri Inggris berhasil dievakuasi, sambil mengajari Keira bahasa relik. Jong Hyun yang mendengar hal itu tetap santai. Nah, beberapa waktu kemudian, Keira sudah mendapat kabar kalau Perdana Menteri Inggris itu sudah selesai dievakuasi. Tapi di sini, Keira tetap tidak ingin melepas Jong Hyun. Dia ingin Jong Hyun bekerja untuknya agar bisa memonopoli relik. Jong Hyun tentu tidak ingin dan sudah menyiapkan cara untuk kabur. Dalam sekejap kekacauan terjadi, sebuah ledakan muncul dan bawahan Keira menggila menghancurkan relik bosnya. Nah ternyata Jong Hyun membawa relik Shakespeare dan memanipulasi orang-orang yang dia temui di hotel tersebut. Mulai dari resepsionisnya yang membuat ledakan hingga anak buah Keira yang menghancurkan relik bosnya. Jong Hyun dan Jae-ha juga sudah kabur dari tempat tersebut menggunakan relik yang dimiliki Jong Hyun. Setelah semua kekacauan ini selesai, Keira menghubungi Jean Richard untuk mencari perestorasi relik. Dia juga memberitahu kalau Jong Hyun adalah orang yang merusak reliknya. Jadi Keira punya musuh yang sama dengan Jean Richard dan juga TKBM. Di tengah kekesalan Keira, Jean Richard coba menenangkan Jenderal Amerika tersebut dengan mengatakan kalau sebentar lagi Pandora akan terbentuk dan orang biasa tidak bakal bisa menggunakan relik. Setelah kekacauan dengan Keira, Jong Hyun dan kelompoknya sudah sampai di Turki. Di sini Irene sudah senang karena dia sudah bisa berinteraksi dengan orang lain meskipun cuma sebentar. Nah, beberapa waktu kemudian, Jong Hyun, Irene, dan Jae-ha sampai di sebuah makam yang merupakan tempat kelahiran dari relik parasit milik Irene. Makam ini sudah rusak karena tidak ada relik di sana, tapi belum tertutup, makanya ketiganya akan masuk di makam tersebut. Meskipun pengawasan dalam makam begitu penuh oleh militer Amerika. Jong Hyun kemudian melakukan cara unik untuk masuk dalam makam. Dirinya meledakkan sebuah relik yang membuat sebuah terowongan bawah tanah. Ketiganya pun sampai di dalam makam. Jong Hyun kemudian menemukan tulisan seputar relik makam tersebut. Reliknya ternyata Hand of Midas. Hal ini mengisahkan tentang Raja Midas yang dikabulkan permintaannya oleh para dewa agar semua yang dia sentuh menjadi emas. Awalnya, Raja Midas sangat senang, tapi dia baru sadar kalau saat makan dan minum semuanya ikut menjadi emas yang membuatnya hidup dalam kemalangan.
Sama persis dengan kasus Irene, Raja Midas baru menyelesaikan kutukan emas tersebut setelah mandi di sungai Pactolus. Makanya Jong Hyun akan mencari sungai tersebut di dalam makam untuk mengatasi kekuatan milik Irene. Tapi sebelum mereka mencari lokasi sungai tersebut, ketiganya sudah diserang oleh tentara Amerika. Jong Hyun menyuruh kelompoknya kabur, tapi dia tetap di sana untuk melawan semua orang. Di sisi lain, Keira sudah mendengar kalau bawahannya di Turki sedang meminta bantuan. Saat mendengar kalau bawahannya diserang dua pria pengguna relik, Keira langsung sadar kalau itu adalah Jong Hyun. Jong Hyun yang masih bertarung dalam melawan para agen Amerika menemukan jalan pintas untuk menang. Dia kabur untuk mengaktifkan perangkap makam yang bersinar terang lalu menyelesaikan semua urusan dengan tentara Amerika. Jong Hyun, Jae-ha, dan Irene melanjutkan penjelajahan mereka di dalam makam. Akhirnya mereka bertemu dengan sebuah mata air. Hal ini sudah bisa dipastikan oleh Jong Hyun bahwa ini akan menjadi solusi kutukan relik milik Irene. Makanya dia menyuruh perempuan cantik itu untuk berendam. Saat berendam, relik makam ternyata mulai mengamuk. Ternyata masih ada relik yang tersimpan di sana. Relik ini membuat tubuh Irene berubah menjadi emas yang mengharuskan Jong Hyun untuk turun tangan. Setelah Jong Hyun masuk, dia baru sadar kalau relik Midas terbagi atas dua relik. Tangan emas dan tangan kebangkrutan yang ingin saling menghancurkan. Makanya Irene ingin dimusnahkan oleh relik Midas. Tapi Jong Hyun yang ada di sana tentu tidak ingin hal itu terjadi. Dia pun memerintahkan Irene menggunakan dominasi untuk mengendalikan relik Midas secara sempurna. Di sini teriakan dari relik Midas bisa terdengar di seluruh makam karena kekuatan Irene dan Jong Hyun. Kombinasi kekuatan dominasi dari Irene dan Jong Hyun nyatanya berhasil. Irene tidak lagi berubah menjadi emas. Tentu saja Irene sangat senang dengan apa yang terjadi padanya. Relik kebangkrutan sudah bisa dia tangani. Di tempat lain, Keira yang tidak mendapatkan informasi dari tim penyerangnya perihal Jong Hyun yang ada di makam Turki menjadi murka. Keira pun berjanji akan menyelesaikan Jong Hyun dan kelompoknya hari itu juga. Di tempat Jong Hyun, fenomena aneh terjadi. Makam mulai berguncang seperti akan hancur diserang. Jong Hyun langsung sadar kalau itu adalah kekuatan relik milik Keira. Relik ini adalah relik Sekhmet. Dalam mitologi Mesir, Sekhmet adalah dewi kehancuran. Kekuatan relik ini memungkinkan Keira menyerang targetnya tidak peduli dengan jarak dan juga waktu. Kekuatan yang terdengar begitu menakutkan, tapi Jong Hyun tentu punya cara untuk mengatasinya. Jong Hyun menggunakan Hammurabi untuk menahan goncangan yang terjadi. Kemudian dia menggunakan skill restorasi makam yang baru saja dia dapatkan. Akhirnya mereka bisa keluar dengan selamat. Di markas agen Amerika, semuanya menjadi kacau karena meski Keira menggunakan serangan pamungkasnya, mereka tidak bisa menemukan di mana Jong Hyun dan kelompoknya berada. Hal ini membuat mereka frustasi. Apalagi Keira terkena efek samping dari relik Sekhmet. Setiap kali relik ini digunakan, Keira akan berubah sampai kekuatannya terisi kembali. Di tengah semua kehebohan yang terjadi, Jian Richard yang menghubungi Keira mengabarkan tentang Pandora. Organisasi ini akhirnya terbentuk. Organisasi yang katanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari relik, tapi nyatanya digunakan untuk mendominasi makam dan relik yang cuma bisa diakses oleh para elit. Modus paling khas dari pemerintah tidak tahu diri. Di sisi lain, Jong Hyun dan kelompoknya sudah pergi dari Turki. Mereka menuju Amerika karena diundang oleh keluarga Irene untuk makan malam. Keluarga ini tentu senang karena anak mereka terbebas dari kutukan relik Midas. Sesaat sebelum mendarat, Jong Hyun merasakan kehadiran banyak relik di bandara yang mereka tuju. Di dalam bandara, sebuah penggeledahan ternyata sudah dilakukan oleh pasukan Pandora. Mereka ingin menyita semua relik milik masyarakat dan membuat kekacauan. Tapi masyarakat awam tidak bisa berbuat banyak karena mereka kalah oleh pasukan elit. Salah satu pasukan Pandora di sana kemudian berkomunikasi dengan kolonel mereka kalau mereka mendeteksi adanya relik kekayaan yang segera mendarat. Relik yang dimaksud jelas adalah Irene yang bersama Jong Hyun. Saat mendarat, kolonel Pandora menghadang mereka. Kemudian meminta relik dengan sangat kasar. Jong Hyun tetap tenang karena dengan kekuatan Irene dia bisa membalikkan keadaan.
Irene kemudian mencoba menggunakan relik Midas. Dalam sekejap, para pasukan Pandora mengalami kesialan berupa senjata mereka meledak. Tidak cukup sampai situ, saat akan menggunakan relik, semua reliknya malah rusak yang memperlihatkan betapa kuat relik Midas milik Irene. Jonghyun memberi pelajaran pada kolonel Pandora untuk tidak macam-macam, apalagi mencoba memonopoli relik orang lain. Setelah itu, ledakan besar pun terjadi di bandara. Jonghyun dan kelompoknya pun melanjutkan perjalanan. Jonghyun menanyakan Irene apa yang dia rasakan setelah menggunakan relik Midas untuk pertama kali. Jonghyun bingung, Irene terlihat baik-baik saja karena harusnya ada efek samping dari relik sekuat Midas. Di tengah Jonghyun dan Irene yang mencari jawaban tentang efek samping tersebut, keduanya dikagetkan dengan fenomena aneh di tubuh Irene. Irene ternyata sedang mengalami efek samping dari relik Midas. Jonghyun ingin membantunya dengan menggunakan dominasi, tapi Irene tiba-tiba kehilangan kesadaran. Saat sadar, Irene hanya datang untuk memeluk Jonghyun. Sistem dari gagak yang bisa dilihat Jonghyun pun menjelaskan kalau efek samping dari relik Midas adalah penggunanya akan menjadi gila dan harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang Irene cuma mau bau keringat dari Jonghyun. Satu pengalaman yang tentu para jomblo selalu impikan, ya Irene pun tersadar di sini dan tentu saja malu dengan kondisi dia memeluk Jonghyun. Saat sampai di rumah Irene, Jaeha menolak untuk turun. Dia memang baru saja menipu kakak Irene, tapi Irene meyakinkan Jaeha bahwa dia akan aman. Saat keluar, nasib sial Jaeha langsung terbukti karena di sana ada kakak Irene, George Holton, yang ditipu oleh Jaeha. George sudah siap meledakkan Jaeha di sana, tapi untung ada Jonghyun yang masih bisa bernegosiasi. Awalnya, George melunak dengan mendengar adiknya sudah terbebas dari kutukan relik. Namun dalam waktu singkat, dia juga marah. George tahu kalau meski terbebas, Irene tetap memegang sebuah relik. Keluarga Holton memang dikenal sebagai keluarga yang sangat religius, yang melihat relik sebagai benda sesat. Sikap George yang anti relik disebabkan pandangan keluarganya tersebut. Tapi meski marah, George tetap melepaskan Jaeha. Di sini, sikap George yang sangat keras pada relik sebenarnya menimbulkan pertanyaan pada Jonghyun. Pria ini tahu ada masalah di keluarga Holton. Merasa ada hal yang janggal, Jonghyun kemudian menerobos masuk ke dalam kediaman keluarga Holton. Dirinya langsung masuk melihat orang tua Irene yang sudah lesu tidak berdaya. George mengaku kalau dia tidak tahu apa yang terjadi, padahal sebelumnya orang tua mereka baik-baik saja. Jonghyun kemudian menjelaskan kalau orang tua Irene itu terkena sindrom relik. Di kehidupan Jonghyun sebelumnya, sepertiga dari populasi bumi hilang karena penyakit tersebut. Ya, meskipun tahu tentang penyakit ini, Jonghyun masih bingung karena harusnya penyakit ini tidak bereaksi dengan cepat karena penderitanya seharusnya itu terpapar bertahun-tahun sebelum mendapat kondisi mengenaskan seperti orang tua Irene. Di sini, Jonghyun sadar kalau keluarga Holton diserang menggunakan relik yang bisa mempercepat penyakit relik. Jonghyun pun berjanji bisa membantu mereka karena penyakit ini cuma bisa disembuhkan menggunakan relik obat. Jonghyun punya relik obat yaitu api Qin Shi Huang, namun dia belum bisa menggunakannya. Makanya sekarang kelompok ini pergi untuk mencari relik yang bisa memicu api Qin Shi Huang menjadi relik medis yang utuh. Relik yang mereka cari adalah relik Sobok. Sobok adalah tokoh tabib terkenal sekaligus orang kepercayaan Qin Shi Huang yang ditugaskan untuk mencari obat keabadian. Namun Sobok tidak pernah pulang dalam pelayarannya. Banyak yang percaya Sobok menumbuhkan obat keabadian tapi tidak ingin memberinya pada Qin Shi Huang. Cerita inilah yang menghubungkan antara relik Sobok dan relik api Qin Shi Huang. Misi menemukan relik Sobok dimulai dengan Jonghyun mencari seorang pengemis. Siapa sangka kalau pengemis yang dia maksud adalah Edward yang telah jatuh miskin. Edward yang melihat Jonghyun jelas langsung mengamuk karena Jonghyun yang membuat dia menjadi miskin. Namun, Jonghyun menjanjikan masa depan baru bagi Edward, tapi dengan satu syarat, yaitu informasi tentang relik Sobok. Jonghyun menjelaskan kalau relik Sobok bisa menjadi relik medis, kemudian mereka bisa membuka perusahaan farmasi dan menjadi kaya raya. Edward pun sepakat mendengar hal tersebut, tapi sayangnya Edward sudah menjual informasi tentang relik Sobok pada Keira dan sekarang Keira juga sudah bergerak.
Bagi Edward, gerakan Keira sebenarnya aneh karena tidak menurunkan agen Amerika, tapi menurunkan pasukan pribadinya. Jong Hyun yang mendengar hal tersebut malah senang dan mereka segera berangkat ke Ghana, lokasi dari relik Sobok. Jong Hyun yang tiba di Ghana langsung melihat pasukan khusus dari Keira dan sudah merencanakan sesuatu. Jong Hyun akan melawan mereka mulai dalam permainan kartu. Saat bertemu dalam permainan kartu, Jong Hyun sadar kalau anak buah Keira menggunakan artefak keberuntungan. Anak buah Keira tentu saja terkejut, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Apalagi artefak yang digunakan anak buah Keira hanya Grade C, dan Jong Hyun menggunakan relik Midas Airin untuk membalikkan keadaan. Makanya Jong Hyun ingin memeras informasi dari anak buah Keira, tapi tentu saja mereka menolak. Nah, di sini relik Midas Airin malah hilang kendali dan membuat anak buah Keira menjadi kesakitan dan memberitahukan semua hal. Relik Sobok ternyata ditanam di sebuah makam di utara sesuai perintah dari Keira. Jong Hyun pun bergegas ke makam tersebut. Saat akan berangkat, masalah baru malah terjadi. Jong Hyun kehilangan Airin yang sudah lepas kendali karena efek samping dari relik Midas milik. Untung saja Airin ditemukan Jong Hyun dalam waktu singkat, meskipun Jong Hyun kembali merasakan keadaan yang tidak biasa. Di sisi Keira yang sudah berulang kali dikalahkan oleh Jong Hyun juga sudah tahu kalau pria yang dicarinya sudah sampai di Ghana. Keira cuma bingung kenapa Jong Hyun ada di sana, padahal relik yang ada di Ghana bukan relik tempur. Balik lagi ke kelompok Jong Hyun. Pria ini ternyata sudah mulai masuk menerobos ke dalam makam. Ledakan demi ledakan terjadi sebagai jalan pintas. Saat masuk ke sana, mereka terkejut melihat adanya kebun teh dan pekerja di bawah umur. Sistem gagak milik Jong Hyun menjelaskan kalau anak-anak ini di bawah pengaruh relik Shinon. Shinon datang dari kisah mitologi Cina. Dia dikenal sebagai orang pertama yang menciptakan alat pertanian dan mengajar cara bertani. Selain itu, ada juga cerita yang mengatakan kalau daun pertanian Shinon diracuni gulma beracun. Makanya mereka harus mengunyah daun untuk mengurangi kadar racunnya. Melihat keberadaan artefak Shinon di sini, Jong Hyun makin bingung dengan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Keira di makam Ghana. Tapi kebingungan itu nanti dulu, karena Jong Hyun harus mencari artefak Sobok. Pencarian artefak ini tentu tidak mudah karena mereka malah diserang oleh anak-anak yang ada di sana. Di tengah kegaduhan yang terjadi, Jong Hyun tidak ingin melukai anak-anak yang ada di sana. Makanya dia mengikat mereka menggunakan artefak talinya. Jong Hyun bisa fokus untuk mencari relik yang dia cari. Nah, tak perlu waktu lama, Jong Hyun sadar atas keberadaan relik tersebut. Relik ini ternyata berbentuk cacing tanah. Dalam kisahnya, Sobok dikenal dengan gelar pemeras karena dia pergi dengan dana besar dari kekaisaran Cina tapi tidak pernah kembali. Makanya Jong Hyun sudah menyiapkan uang dalam jumlah besar untuk relik Sobok karena dia tahu relik ini sangat suka dengan uang. Saat melihat uang $2 miliar, relik ini langsung bereaksi senang. Tapi belum mau tunduk kepada Jong Hyun. Baru setelah Airin Holton memperlihatkan sertifikat tanah, relik ini baru langsung menyerah dan tunduk pada kelompok Jong Hyun. Setelah dijinakkan, Sobok kemudian dimasukkan dalam sebuah toples oleh Jong Hyun. Tugas pertamanya adalah menyelamatkan semua anak yang ada di makam tersebut dan juga mengumpulkan sampel daun teh yang mereka panen. Setelah itu Jong Hyun memerintahkan Jae-ha dan Airin kabur lebih dulu karena dia masih harus melakukan sesuatu. Sayangnya saat berpisah, Jong Hyun malah terperangkap dalam sebuah penghalang yang menghalangi reliknya untuk pergi menemani Jong Hyun. Penghalang ini ternyata dibuat oleh relik Shinon yang memiliki makam. Dia ingin menelan Jong Hyun dalam makam tersebut dengan mengendalikan tanah, akar, dan apa saja yang ada. Jong Hyun tentu tahu apa yang dia harus lakukan, apalagi dia sudah melihat posisi dari relik Shinon yang berupa pohon teh. Shinon yang mengira dirinya bisa menang malah dikejutkan dengan aksi Jong Hyun yang menggunakan relik untuk membakar seisi kebun teh milik Shinon. Shinon jelas murka dan sekarang dia menghisap Jong Hyun masuk dalam sebuah lubang makam yang bisa membuatnya terjebak untuk selamanya. Tapi apa Shinon menang?
Jelas tidak, karena Jong Hyun lebih gila lagi. Pria ini malah membakar lubang tersebut dan menyebabkan sebuah ledakan dahsyat di dalam makam. Beberapa saat setelahnya, Jong Hyun keluar dari makam dan ternyata sudah mendapatkan relik Shinon dan menutup makam. Sekarang tinggal memberi semua relik pada Jae-ha untuk direstorasi. Dengan begini, ekspedisi di makam Gana juga sudah selesai. Setelah yang terjadi pada Jong Hyun, kita berpindah ke anak buahnya di Los Angeles yang menjaga api Kim Si Hwang. Mereka tampak seperti pelayan bagi relik tersebut, tapi pekerjaan tetaplah sebuah pekerjaan. Nah, salah satu dari mereka mendapat telepon dari Jong Hyun bahwa mereka dipindahkan dari Los Angeles menuju New York. Jong Hyun, Jae-ha, dan Irene sudah sampai di New York terlebih dahulu. Namun ada banyak kejanggalan yang terjadi. Irene tidak bisa menghubungi pihak keluarganya yang seharusnya menjemput mereka. Kemudian anak buah Jong Hyun juga tidak bisa dihubungi. Setelah mendarat, semua makin aneh. Ternyata anak buah Jong Hyun yang sudah sampai di New York dikejar oleh agen Amerika untuk merebut relik Kim Si Hwang. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Tapi sayangnya Jong Hyun terjebak macet. Di sini Irene yang sangat ingin menyelamatkan orang tuanya menjadi panik. Dia sampai mengaktifkan relik Midas tanpa dia sadari, yang membuat keadaan semakin kacau. Untung saja Jong Hyun yang ada di sana bisa menenangkan Irene. Jadi dia bisa menekan kekuatan Midas. Setelah melihat kekacauan yang terjadi dengan jernih, Jong Hyun kemudian menyelamatkan anak buahnya terlebih dahulu menggunakan relik yang dia dapatkan dari CEO TKBM di pertemuan pertama mereka. Relik ini memiliki kemampuan teleportasi yang menakjubkan. Bukan cuma membawa Jong Hyun langsung ke anak buahnya, tapi juga membuat semua agen Amerika berpindah ke Mongolia. Relik ini bernama Undangan Para Dewa. Kisahnya berasal dari konsep Kamikaze Jepang kuno, di mana semua orang percaya bahwa kalau dewa bisa membuat mereka hilang dan berpindah tempat. Setelah menyelamatkan seluruh bawahannya, akhirnya relik api Kim Si Hwang sudah ada di tangan Jong Hyun. Jong Hyun pun mengambil alih relik tersebut dan menyatukannya dengan relik Sobok. Saat keduanya bersentuhan, Jong Hyun segera melakukan dominasi. Strategi Jong Hyun efektif, kedua artefak ini menyatu dengan baik. Api Kim Si Hwang akhirnya berbuah dan menjadi relik medis yang utuh. Sekarang tinggal ke rumah keluarga Holton untuk menyembuhkan para tuan rumah. Di rumah Irene, semua terlihat mencengangkan karena pasukan pengawal keluarga ini sudah dikalahkan. Di dalam rumah, George Holton juga sudah sekarat karena diserang. Dia bilang kalau orang tuanya diculik oleh agen Amerika menggunakan sebuah lukisan. Hal ini membuat Irene makin panik dan hampir mengaktifkan relik Midas. Tapi di sana ada Jong Hyun yang menenangkan suasana. Jong Hyun ternyata sudah menukar orang tua Irene dengan relik milik Jae-ha yang bisa menduplikasi apa saja. Jadi yang diculik oleh agen Amerika hanya tiruan dari orang tua Irene. Hal ini tentu saja melegakan, tapi tentu belum menjadi akhir dari aksi Jong Hyun. Jong Hyun ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjebak Keira yang merupakan bos dari agen Amerika yang melakukan penculikan. Setelah selesai di rumah Irene, Jong Hyun, Jae-ha, Irene, dan George masuk ke tengah kota New York. Mereka mulai mendengarkan berita yang ada di radio. Berita menggemparkan ternyata mencatut nama Keira yang melakukan perbudakan anak kecil di Ghana. Jong Hyun adalah orang yang memberikannya karena dia merekam aktivitas bocah-bocah yang ada di sana dan mengirimkannya pada Edward. Edward yang piawai dalam hal media berhasil menyudutkan Keira. Bahkan Presiden Ghana juga mengumumkan kalau dia keluar dari Pandora. Hal ini tentu membuat Keira marah, tapi membuat Jong Hyun senang. Tidak perlu waktu lama, kemarahan Keira langsung dirasakan oleh Jong Hyun karena mereka sudah diserang oleh relik lukisan yang dimaksud George. Para agen Amerika ini didampingi langsung oleh bosnya. Keira dengan sombong memerintahkan Jong Hyun dan kawanannya untuk menyerahkan relik medis mereka. Katanya, Keira punya orang tua Irene di lukisan tersebut, jadi mereka tidak punya pilihan. Jong Hyun pun menantang Keira tentang ancaman jenderal Amerika tersebut. Nah, Keira ini langsung panik karena ternyata dalam lukisan tersebut tidak ada siapa-siapa. Di tengah kegelisahan Keira, dia langsung menyerang Jong Hyun
Namun Jong Hyun tetap tenang. Di sana ada Irene yang sudah marah besar. Dia sudah siap bertarung melawan Keira yang sudah mencoba menyandra keluarganya. Jong Hyun pun mengajak George untuk kabur karena pertarungan ini akan menjadi sangat berbahaya. Pertarungan antara Raja Perang Amerika, Keira Clark, melawan Raja Kebangkrutan Irene Holton. Sayangnya, sebelum masuk ke pertarungannya kita harus menyudahi video kali ini karena rahang saya sudah pegel ngomong. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Berikan komentar kamu yang membangun agar kami bisa lebih baik.